Assalamualaikum Pak Samsul, gimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam Pak Suryadi, alhamdulillah baik Pak Suryadi. Oke, sudah siap ini Pak ya untuk melaksanakan coaching ya? Alhamdulillah sudah siap, ready Pak Suryadi. Alhamdulillah. Baik Pak Samsul, jadi sebelum coaching dimulai, ini ada rubrik penilaian ya yang harus saya sampaikan dan nanti bisa kita diskusikan bersama jika memang tidak jelas. Dan juga ada beberapa pertanyaan ini yang harus saya sampaikan juga kepada Pak Samsul. Pak Samsul, terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching, jadi nanti itu isinya adalah apakah percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, itu ya Pak Samsul ya, yang berisi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawab. Termasuk di dalamnya bagaimana pertanyaan berbobot itu, apakah bisa ditampilkan, nah gitu ya. Termasuk bagaimana nanti coachnya merespon ya Pak Samsul ya, dari pertanyaan Pak Samsul ketika menggali kasusnya gitu. Nah, termasuk di dalam rubrik penilaian itu Pak Samsul juga ada prinsip-prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, ini Pak Samsul, insya Allah Pak Samsul sudah memahami ya terkait dengan rubrik penilaian tersebut. Siap sudah Pak Suryadi. Ya, alhamdulillah luar biasa. Pak Samsul, kompetensi apa ini ya yang ingin dikembangkan? Suryadi, terkait dengan kompetensi yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan secara aktif nantinya Pak Suryadi. Terus yang berikutnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus yang berikutnya yaitu memberdayakan kuci. Seperti itu kompetensi yang akan saya lakukan nantinya Pak Suryadi. Baik Pak Samsul. Kalau secara spesifik ini kompetensi apa ya yang ingin diobservasi ini? Secara spesifik ini. Saya lebih nanti ke pertanyaan yang berbobot Pak Suryadi. Dan tentunya seorang coach yaitu menjadi pendengar yang aktif. Seperti itu Pak Suryadi. Ya, baik. Pertanyaan yang berbobot dan juga mendengar secara aktif ya, yang perlu diobservasi. Nah, kemudian apa nih indikatornya, indikator ketercapaian tujuannya ini, Pak Samsul? Itu untuk indikatornya yaitu selain membuat pertanyaan yang berbobot pada titik, tentunya di sini nanti indikatornya ya Pak Suryadi ya. Iya, nanti betul. Mampu menemukan solusi di situ. Iya, baik. Jadi coach mampu menemukan solusi ya atau gagasan dari permasalahan yang disampaikan. Baik, Pak Samsul, insya Allah saya sudah bisa menangkap tentang kompetensi yang ingin dikembangkan, diobservasi dan juga indikator ya. Ya, selamat melaksanakan coaching ya. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suryadi, terima kasih. Baik, assalamualaikum Pak Imam, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Samsul, hari ini saya baik-baik saja Pak Samsul. Iya Pak Imam, ini lagi ngapain ini Pak Imam? Ya, lihat raut wajahnya lagi suntuk. iya, bukan suntuk lagi Pak.
saya sedang memiliki satu masalah Pak Samsul yang tentunya harus saya selesaikan ini Pak. Makan kebetulan nih Pak Samsul sedang sibuk apa tidak? Iya, iya, iya. Ya, kebetulan saya lagi kosong nih. Mari duduk sini Pak Imam. Oh, Kita iya, ngobrol dulu santai. Mumpung ada Pak Samsul, dan memang saya dari kemarin sudah berencana itu Pak, saya mau menemui Pak Samsul, mudah-mudahan bisa menemukan saya bisa menemukan solusi untuk saya begitu Pak. Baik, kira-kira Pak Imam ini ada masalah apa kira-kira? Apa yang ingin Pak Imam bicarakan sehingga Pak Imam ini kayaknya serius banget ini. Apa yang ingin Bapak Imam bicarakan? Masalahnya sebenarnya mudah Pak Samsul, sederhana, dan bahkan mungkin setiap orang itu merasa bahwa inilah mudah, hal sederhana, namun buat saya nih hal luar biasa itu Pak. Itu Pak, saya itu ternyata masih belum bisa mengelola waktu dengan efektif itu Pak. Belum bisa. Udah saya coba berkali-kali itu Pak, belum bisa itu Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya ketika saya ada pada posisi mengelola waktu Pak. Entah itu menyelesaikan tugas, entah itu masuk kelas, entah itu mengerjakan hal-hal lain pentingnya itu Pak. Iya, jadi permasalahan Pak Imam sehingga membuat resah di sini, Pak Imam dalam meningkatkan kemampuan dan mengelola waktu itu masih belum efektif begitu ya Pak? Iya Pak, itu Pak, iya belum Pak. Baik. Jadi begini tujuannya nanti Pak Imam bisa mencari solusi atau mengidentifikasi hal-hal yang kiranya apa yang membuat Pak Imam di sini kurang dalam mampu atau kurang mampu mengelola waktu. Iya Pak, itu Pak. Itu masalah saya yang menurut saya pribadi loh Pak, luar biasa. Nggak tahu kalau orang lain, saya sulit itu Pak kayak begitu. Makanya saya ketika melihat orang lain itu sudah bisa tepat waktu, saya merasa Pak, gimana ya saya bisa seperti mereka begitu Pak Samsul. Lalu menurut Pak Imam sendiri kira-kira apa yang nantinya membuat Pak Imam ini bisa mengelola waktu itu kira-kira? Ya begini Pak, saya punya hambatan dan kendala Pak Samsul. Kendala saya itu ketika saya pikir berulang-ulang, ternyata itu saya itu sukanya mepet waktu itu Pak. Mepet waktu itu Pak, saya kasih contoh ya Pak Samsul, ketika lomba misalkan lomba pengiriman naskah inovasi pembelajaran itu Pak, deadline-nya itu tanggal 5 Desember 2024. Saya itu padahal itu deadline-nya itu waktunya 1 bulan itu Pak, saya itu baru tanggal 4 baru dibuat gitu Pak Samsul. Pasti saya itu begitu terus Pak, mepet terus. Namun walaupun terselesaikan dengan baik, namun kan nggak enak Pak Samsul ya, itu namanya kurang persiapan, takutnya nanti ada yang harus diperbaiki gitu Pak. Aja pasti begitu itu Pak, mepet waktu deadline itu, padahal kan 1 bulan sudah Pak. Gitu Pak, itu kendala saya itu Pak, kendala terbesar saya. Kenapa saya masih begitu terus itu Pak? Pasti begitu terus itu Pak, berulang kali mepet waktu terus itu Pak. Sampai saya berpikir Pak, apakah ini karakter saya ya, gitu Pak, atau ini kebiasaan jelek saya, begitu Pak. Oh begitu masalahnya. Kira-kira menurut Pak Imam kalau sudah mepet-mepet itu kira-kira apa yang dirasakan Pak Imam itu? Apakah termasuk melanggar diri sendiri atau sudah karakter sendiri atau bagaimana ini Pak Imam? Saya merasa gini Pak, kalau sudah mepet waktu itu perasaan saya itu sebenarnya saya itu kadang merasa biasa aja gitu Pak. Namun kadang saya merasa bahwa saya ini tipe orang yang sukanya mepet waktu itu Pak. Sukanya begitu Pak. Artinya ada tantangan tersendiri di balik itu Pak. Namun kan tidak baik sebenarnya Pak. Itu bukan tantangan yang bagus ya. Itu adalah tantangan yang tidak baik buat saya. Itu Pak. Itu posisi ketika sudah nyampe misalkan Pak ya jam 12 malam. Jam 8 malam, jam 7 malam aja itu masih terasa itu Pak.
terasa apa tantangannya. Namun terserah juga Pak Samsul. Makanya saya kan belum meningkat sebenarnya kompetensi untuk hal-hal yang mepet waktu itu Pak. Begitu. Jadi merupakan apa ya, karakter dan merupakan tantangan sebenarnya bagi Pak Imam. Tapi ini kurang baik sebenarnya. Iya begitu Pak. Saya pribadi merasa gitu Pak. Ini nggak baik buat saya ini gitu Pak. Iya. Terus kira-kira nanti Pak Imam apa yang Pak Imam lakukan setelah ini untuk meningkatkan tadi kompetensinya sehingga tidak dalam waktu itu tidak mepet seperti itu. Iya. Kira-kira apa yang akan Pak Imam lakukan? Iya, rencananya begini Pak Samsul. Saya tuh mau buat jadwal itu Pak. Jadwal kegiatan kalau bisa nanti saya tempel Pak di tembok itu Pak. Saya tulisi. Misalkan agenda lomba Inobel, deadline tanggal sekian bulan sekian. Kemudian di bawahnya nanti saya buat rencana gitu Pak. Naskah selesai 5 hari sebelum deadline. Kemudian finalisasi 3 hari sebelum deadline. Begitu Pak Samsul. Nanti saya akan buat rencana. Karena kelihatannya karena saya nggak ada rencana kayaknya nih Pak. Nggak ada medianya itu Pak Samsul. Begitu Pak. Iya, jadi menurut Pak Imam kekuatannya itu nanti akan menempelkan jadwal-jadwalnya seperti itu. Itu sangat bagus Pak Imam. Jadi solusinya itu sudah bagus, luar biasa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tentunya oleh Pak Imam. Iya, gitu Pak Imam. Iya. Kemudian ini lagi Pak, saya ini teringat teman saya itu di HP-nya itu ada alarm itu Pak, di HP-nya. Jadi saya kaget Pak ketika sama teman itu ternyata bunyi Pak. Tak kirain telepon. Saya bilangin, "Pak, ada telepon." Bukan katanya. Ini alarm pengingat. Loh, alarm pengingat apa Pak? Ini dibuka. Ternyata ada alarmnya Pak. Jam 8 saatnya pergi ke perpustakaan. Nah gitu Pak. Akhirnya dengan ada alarm itu tidak akan kita mepet-mepet waktu lagi Pak. Jam 9 itu masih jam 7, jam 9 ada rapat pertemuan KKG. Nah gitu Pak. Makanya saya akan coba tiru itu Pak. Jadi nanti di HP saya kalau misalkan ternyata ada kegiatan pertemuan, nanti saya tulis Pak, hari Jumat jam sekian ada pertemuan. Jadi akan saya bunyikan setiap hari Pak, biar pengingat saya tidak mepet waktu Pak Samsul. Baik, itu sudah bagus Pak Imam, rencana aksi yang sudah jelas. Tadi sudah membuat jadwal dan alarm tentunya di HP sebagai pengingat untuk kegiatannya Pak Imam. Terus bagaimana Pak Imam akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu? Apa yang nantinya dapat membantu dalam menjaga komitmen di sini Pak Imam? Iya, begini Pak, nanti supaya rencana saya bisa terlaksana dengan baik, maka yang pertama saya akan mengajak rekan saya Pak, teman dekat Pak, teman dekat itu supaya dia mengingatkan saya. Saya kasih contoh, pagi-pagi, Pak Imam ada apa hari ini? Nah saya minta bantuannya, sehingga nanti ketika ada kegiatan saya sudah punya 3 berarti Pak, pengingat di rumah, pengingat di HP, dan di sekolah itu yang saya ajak untuk komitmen saya melaksanakan rencana tadi itu adalah teman sejawat Pak, rekan sejawat yang dianggap dia bisa dipercayai itu Pak. Itu Pak Samsul. Bagus Pak Imam. Oh iya, ada lagi Pak Samsul, keluarga Pak Samsul, keluarga juga. Nanti keluarga saya ingatkan kepada anak-anak, tolong dilihatkan ya ayah, diingatkan di papan ada apa hari ini. Begitu Pak Samsul. Oke, sudah bagus itu Pak Imam. Ini terakhir, kira-kira bagaimana Pak Imam ini akan bertanggung jawab terhadap rencana ini? Tentunya siapa tadi yang membantu, termasuk tadi keluarga di situ. Iya, yang jelas tadi keluarga itu Pak, keluarga juga akan saya minta umpan baliknya gitu Pak. Bagaimana saya sudah meningkatkan kompetensi mengelola waktu atau tidak. Kemudian juga rekan kerja Pak. Karena dengan tanpa masukan dari rekan kerja juga tidak akan berhasil itu Pak. Itu jadi semuanya saling mengingatkan bersama dan menilai itu Pak.
rekan kerja, apakah saya masih tetap mepet waktu atau tidak. Nanti saya minta itu Pak. Sebenarnya sederhana nih Pak ya, kok begini masih ada penilaian. Cuman ini penting sebenarnya supaya apa ke depannya saya bisa melaksanakan semua itu tanpa mepet waktu lagi Pak. Begitu Pak Samsul. Ya, baik, syukurlah Pak Imam tadi sudah menemukan solusinya, tentunya sudah merasa lega Pak Imam. Iya Pak, alhamdulillah Pak sudah tenang. rencana dan komitmennya itu sudah ada, dan sekarang untuk melakukannya itu sudah disiapkan ya untuk menjalankan rencana itu tadi. Ya itu sudah ide yang bagus Pak Imam. Semoga segera terrealisasi dan dapat mengatasi semua permasalahan dan bekerja dengan senang, dengan rencana terjadwal di situ. Ya gitu. Iya. Pak Imam, terima kasih Pak Imam. Iya, sekali lagi Pak Samsul, terima kasih atas waktu luangnya tadi menyempatkan menerima curhatan saya sehingga saya sekarang sudah plong Pak, sudah merasa tenang, sudah merasa senang, dan insya Allah unek-unek tadi saya itu sudah saya selesaikan sendiri, saya bisa menemukan sendiri Pak. Ternyata begitu. Kalau tanpa bimbingan dari Pak Samsul tadi mungkin saya masih kebingungan ini Pak, bingung saya harus kemana. Terima kasih sekali lagi Pak, mohon maaf saya akan melanjutkan kegiatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, semangat, sukses Pak Imam. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah proses coaching sudah terlaksana tadi ya. Pak Samsul, apa saja yang sudah dilakukan Pak tadi dalam proses coaching, terutama dalam mencapai indikator tujuan pengembangan tadi itu Pak ya? Apa saja Pak yang sudah dilakukan tadi? Yang telah saya lakukan setelah proses coaching tadi tentunya sudah melakukan beberapa kompetensi yang sudah dilakukan, tentunya yang sudah melalui alur tirta Pak Suryadi, dan tentunya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu mampu menemukan solusi, gagasan atau ide-idenya sendiri. Seperti itu Pak Suryadi. Iya, alhamdulillah Bapak ya, berarti indikatornya sudah tercapai tadi Bapak ya. Memang dari observasi yang saya lakukan tadi, saya akan coba menyampaikan juga ya Pak ya hasil rekamannya. Saya perhatikan di sini betul proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan jenengan selaku coach juga sudah melaksanakan percakapan coaching dengan berpedoman kepada alur tirta ya Pak ya. Ada tujuan, ada identifikasi, kemudian juga menanyakan tentang rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah ini luar biasa. Saya juga tadi melihat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Samsul berikan kepada Pak Igos selaku coach dengan terus menggali Pak ya, menggali case-nya, menggali permasalahannya, sehingga coach atau Pak Igos mampu menemukan ide, solusi terhadap permasalahan yang dia lakukan. Dan saya juga mencatat Pak di sini ini ya prinsip-prinsip coaching Pak ya, itu juga sudah terlihat dengan baik, adanya kemitraan, kemudian juga ya, dan memaksimalkan potensi dari coach dan juga ada proses kreatif di situ. Alhamdulillah luar biasa. Nah Pak Samsul, pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira kompetensi apa lagi ya Pak ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan ini Pak, kira-kira Pak? Apa ini Pak? Kompetensi apa lagi Pak kira-kira ini? Kemungkinan yang akan saya kembangkan Pak Suryadi yaitu
memberdayakan si kucing dengan Iya. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah tentunya. Terus yang berikutnya itu selain memberikan saran, solusi seperti itu Pak Suryadi, dan memberikan membantu membuat rencana aksi itu, mendorong ide-ide dari si kucing pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Seperti itu Pak Suryadi. Baik Pak Samsul, mudah-mudahan kompetensi yang dikembangkan nanti bisa terlaksana dengan baik ya, dan pada praktek coaching berikutnya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan bertemu lagi Pak Samsul di lain kesempatan. Anda sudah luar biasa sekali di sini. Mudah-mudahan nanti kita terus ini ya, tambah lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Samsul. Saya ucapkan selamat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryadi. Oke, sama-sama Pak Samsul.